Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPS kita kali ini mengenai ASEAN. Nah, apa itu ASEAN? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Nah, kapan itu ASEAN berdiri? ASEAN berdiri atau dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Nah, awalnya ASEAN ini dibentuk oleh 5 negara. Nah, masing-masing negara itu memberikan perwakilannya. Nah, ASEAN ini diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, kemudian Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, nah Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman, kemudian Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, kemudian Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos. Nah, kelima negara inilah yang merumuskan sehingga pembentukan ASEAN diputuskan melalui Deklarasi Bangkok. Kelima negara ini yang memutuskan dan merumuskan sehingga dibentuklah organisasi kerjasama yang bernama ASEAN atau Organisasi Negara-Negara di Asia Tenggara. Jelas ya? Kemudian ASEAN merupakan forum kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Nah, forum kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang seperti apa? Bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang pendidikan, bisa di bidang budaya. Nah, kemudian latar belakang atau alasan mengapa ASEAN ini dibentuk adalah oleh adanya berbagai persamaan, yaitu persamaan keadaan alam, geografis, bersamaan dasar-dasar kebudayaan, dan persamaan nasib. Kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama, ASEAN itu dibentuk oleh persamaan keadaan alam. Nah, diakibat secara astronomis, ASEAN itu terletak di lintang iklim tropis. Maka, otomatis keadaan alamnya itu mirip-mirip. Nah, kalau iklim tropis itu bagaimana? Kita mendapatkan matahari sepanjang tahun, mendapatkan curah hujan yang cukup. Jadi, otomatis keadaan alamnya itu mirip-mirip, begitu. Kan nggak ada nih yang di Asia Tenggara, nggak ada nih yang beriklim subtropis atau adanya salju misalnya. Nah, kebanyakan di Asia Tenggara adalah beriklim tropis. Kemudian secara geografis, mereka ASEAN diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia, kemudian 2 Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kemudian persamaan apa lagi? Persamaan dasar-dasar budaya. Tentu kita pasti sadari Indonesia, Malaysia itu memiliki persamaan sedikit-sedikit memiliki persamaan kebudayaan yang sama. Contohnya dari bahasa ataupun cara berpakaian dan lain sebagainya. Kemudian persamaan nasib. Nah, maksudnya di sini persamaan nasib, negara-negara di Asia Tenggara dulunya sama-sama pernah dijajah. Jadi berdasarkan persamaan-persamaan inilah yang membuat 5 negara yang memprakarsai dibentuknya ASEAN tadi untuk membentuk forum kerjasama Asia Tenggara. Paham ya? Nah, kemudian kerjasama negara-negara ASEAN ini merupakan bentuk interaksi antar ruang. Lanjut. Nah, kalian bisa lihat di sini sekilas inilah yang dimaksudkan dengan negara-negara ASEAN tadi. Jadi di bagian utara ada Myanmar, ya kan? Kemudian di bagian paling barat ada Thailand, di bagian paling selatan ada kita Indonesia, ya kan? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke secara astronomis, negara-negara ASEAN itu terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi kemudian secara geografis nih, geografis tadi yang sudah Ibu katakan bahwasannya ASEAN atau Asia Tenggara itu diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Nah, negara ASEAN sebagian besar adalah wilayah laut. Bisa kita lihat di sebelah sini. Nah, sebagian besar mereka dikelilingi oleh perairan. Nah, Kemudian
Negara ASEAN yang tidak berbatasan dengan laut adalah Laos. Nah, rupanya ada satu negara ASEAN yang tidak langsung berbatasan dengan laut. Yang kita lihat di sini katanya Laos. Nah, Laos itu yang mana? Laos itu yang ini kan, Nak? Nah, maka di sebelah selatannya itu adalah Kamboja, di sebelah baratnya itu ada Thailand. Kemudian, nah, di sebelah utaranya ini yang nggak ada wilayahnya ini adalah wilayah Tiongkok. Nah, inilah yang membuktikan bahwasanya Laos itu tidak langsung berbatasan dengan laut, karena di sebelah timurnya Vietnam gitu kan. Nah, dia dikelilingi oleh daratan. Lanjut ya, kita ke negara-negara anggota ASEAN. Nah, ada 10 negara yang menjadi negara anggota Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Nah, ada satu negara di Asia Tenggara yang memang belum terdaftar menjadi anggota ASEAN, yaitu Timur Leste. Nah, ASEAN sebagai sebagian besar wilayah negaranya berada di belahan bumi utara yang menjadikan negara ASEAN menjadi beriklim tropis. Namun, ada satu negara yang tidak beriklim tropis. Apa itu? Myanmar. Mengapa? Karena luas wilayahnya memanjang hingga memasuki lintang iklim subtropis. Jadi ada satu negara di Asia Tenggara yang punya dua iklim, yaitu Myanmar. Dia punya tropis dan punya subtropis. Khususnya di Myanmar bagian utara, dia beriklim subtropis. Kita lihat di sini. Myanmar. Nah, daerahnya itu sangat memanjang sekali nih yang warna merah nih. Nah, di bagian utaranya ini merupakan beriklim subtropis atau ada iklim dingin, ada saljunya. Nah, kemudian kita lanjutkan tugas kalian. Nah, tugas kalian ini gampang sekali, Nak, yaitu gambarlah peta ASEAN atau Asia Tenggara di keras HVS. Kalian dapat membuka atlas ataupun dari gambar dari Google sebagai contohnya. Jadi Ibu mengharapkan kalian membuka atlas ataupun Google sebagai contoh untuk menggambar peta ASEAN. Kemudian warnailah peta tersebut menggunakan warna kayu. Nah, pewarna kayu. Nah, kemudian berilah perbedaan warna pada setiap negara. Misalnya contohnya seperti ini. Misalnya warna biru itu Indonesia, warna hijau itu Malaysia gitu ya. Kemudian judulnya itu harus ada di atas. Jadi Ibu nggak mau judulnya nanti di sudut kiri atau sudut kanan ya. Gambarlah petanya secantik mungkin. Nah, karena ini penggambaran peta, mungkin kalian membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk mempercantik peta kalian. Maka seharusnya Ibu akan memberikan batas waktu yang lebih lama, yaitu jam 8 malam boleh dikumpul. Oke ya, lewat jam 8 tidak boleh lagi ya kan. Oke, sekian kali ini pembahasan kita mengenai ASEAN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.